wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Burneh akan menyampaikan beberapa amanah. Yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah yang telah hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat Id. Ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada pihak keamanan, baik dari Koramil maupun dari kepolisian. Kemudian ucapan terima kasih yang ketiga kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Haji Diki Saduqamullah sebagai khatib pada sholat Id pada pagi hari ini. Beliau adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Kemudian yang keempat, kami sampaikan dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah yang telah mengamanahkan binatang korbannya untuk disembelih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Burneh. Binatang yang terkumpul pada tahun ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, 23 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Mudah-mudahan binatang yang telah diamanahkan kepada kami menjadikan saksi nanti di akhirat. Kemudian sholat Id pada tahun ini, pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Imam Ustadz Suraji. Sebelum kita melaksanakan sholat Id, marilah kita mengatur shaf terlebih dahulu. Shaf lurus dan rapat. Ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, yang bersih, yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah bagian daripada orang-orang yang musyrik. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah dalam rangka untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Karena beberapa contoh yang diberikan oleh Allah lewat Nabi Ibrahim itu merupakan bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bagaimana ketauhidan Nabi Ibrahim ini tidak tergantikan. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan ketauhidan itu dengan baik. Kadang-kadang beda dengan kita. Ada pepatah Jawa mengatakan, isuk dele sore tempe. Pada waktu pagi hari dia menjadi orang yang taat, tetapi sore hari ketika dia mau meninggal dia dalam keadaan murtad. Ma'adallah, naudzubillah min dzalik. Hal ini banyak terjadi di antara kita semuanya. Maka ketauhidan inilah yang harus kita jaga. Bagaimana ketauhidan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah luar biasa. Mengikuti perintah Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, senantiasa dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita demi cerita tentang Nabi Ibrahim luar biasa. Mulai daripada menghancurkan berhala sampai Nabi Ibrahim diuji bagaimana putranya disembelih. Itu semua merupakan ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jemaah, pentinglah bagi kita, siapapun kita, baju apapun kita, ketika pendekatan kita kepada Allah tidak maksimal, maka hakikatnya itu akan merugikan kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua para jemaah, peristiwa Hari Raya Idul Adha ini tidak lepas daripada peristiwa haji, di mana peristiwa haji ini antara ibadah dan hikmah banyak yang bisa kita pelajari bersama-sama.
Bagaimana ibadah itu di dalam musim haji? Andaikan seluruh umat ini berkumpul, maka disinilah perjuangan besar, di mana kesabaran perlu diasah. Kadang kita ini merasa tidak sabar. Di haji itu bagaimana beribadah dengan baik. Peristiwa-peristiwa haji dulu pada waktu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, sampai kita ini pun banyak mengandung tantangan. Yang paling penting adalah kesabaran kita. Bagaimana berislam itu dengan sabar, dengan baik, sehingga umat Islam ini betul-betul mendapatkan sebuah pencerahan. Kesabaran dalam hal ini kalau kita melihat haji, bagaimana bis yang mengangkut para jamaah, satu dunia berkumpul, maka berjubel untuk berebut memasuki bis tersebut. Antara yang tua, antara yang muda, kulit hitam, kulit putih, semuanya berkumpul dari sana. Yang besar dan yang kecil semuanya juga berkumpul. Maka ketika terjadi benturan itu, bersabarlah, kekuatan itu akan menjadi nyata. Sehingga hikmah yang kita ambil dari peristiwa itu adalah bagaimana kita ini berislam dengan sabar. Karena Islam kita ini jangan-jangan hanya sampai pada titik melaksanakan dengan menggugurkan sebuah kewajiban, tetapi bagaimana kita ini berislam dengan sabar, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesabaran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, para jamaah, di dalam haji itu kita bisa mengambil hikmah bagaimana seluruh umat Islam berkumpul pada satu titik, pada satu tempat. Ini merupakan sebuah gambaran persatuan umat yang luar biasa. Ini menjadikan kita ini betul-betul kuat, sehingga kita ini harus berjamaah dengan baik, berjamaah dengan benar, sehingga umat Islam betul-betul diperhitungkan. Tidak bisa kita bayangkan satu dunia berkumpul di dalam satu titik, jika ini menjadi kekuatan kita bersama, doa-doa kita bersama, ini akan menjadikan betul-betul umat Islam menjadi rahmatan lil alamin, dan juga menjadikan Indonesia, bahkan seluruh dunia ini akan menjadi aman dan sentosa. Hal ini bisa kita lihat, para jamaah, bagaimana saling menguatkan umat Islam satu dengan yang lain dalam satu titik, berputar tawaf di Ka'bah. Kekuatan doa-doa itu akan menjadikan kekuatan bagi kita semua, sehingga bagaimana tidak kita bisa menyatukan barisan kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 73, Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, ba'duhum, sebagian dari orang yang kafir itu, awliya'u ba'd, menjadi pelindung, pengayom bagi orang kafir yang lain. Maknanya apa, para jemaah? Jadi orang kafir itu satu dengan yang lain, meskipun mereka itu berbeda, untuk urusan kebersamaan mereka ini bersama-sama. Jadi kalau kita pikir Israel ketika menyerang Palestina dengan membabi buta begitu, maka Amerika tidak akan ngomong itu pelanggaran HAM. Amerika tidak akan ngomong itu sebuah kejahatan, karena mereka ini berkawan, saling melindungi, saling mengayomi. Sehingga ayat ini dilanjutkan, illa taf'aluhu. Illa ini maknanya bukan kecuali. Biasanya orang memaknai kecuali, tapi ini adalah in dan la, diidghamkan. Jika tidak taf'aluhu, kalian melakukan perintah Allah, di dalam tafsirnya ini adalah bil jamaah, dengan bersatu, kekuatan kita disatukan, takun fitnatun, maka pasti akan muncul sebuah fitnah, wafasadun, dan kerusakan kabirun yang sangat besar. Umat Islam ketika tidak bersatu, maka kekuatannya akan hilang. Kekuatan kita akan hilang,
tidak ada apa-apanya, maka kemungkinan kita ini akan mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Sehingga dikatakan di situ sebuah fitnah. Mahwal fitnah, apa itu fitnah? Maka fitnah ini dikatakan yang pertama, ada cemooh, ada olokan, ada intimidasi, ada bully, bahkan ada pembunuhan dan juga pengasingan. Jadi fitnah ini luar biasa. Hari ini kita merasakan fitnah-fitnah itu yang ditujukan kepada kita. Umat Islam dikatakan radikal, dikatakan teroris, dikatakan tidak berbineka. Siapa yang ngomong demikian? Bahkan orang kafir ini ada dua kelompok yang menghadapi kita. Di dalam surat Al-Maidah ayat 82 Allah juga menjelaskan, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Sungguh pasti, kalimat ini ada lam takkid, ada nun taukid, sama-sama menguatkan. Sungguh pasti kamu akan mendapati orang-orang yang menghadapi orang-orang yang beriman, yang benci kepada orang yang beriman. Siapa itu? Al-Yahuda wal-ladina asyraku. Yang pertama adalah orang Yahudi, yang ini adalah simbol daripada orang non-muslim, orang kafir. Wal-ladina asyraku, yang kedua adalah orang muslim, yang mana orang muslim ini adalah orang muslim yang munafik. Dua kutub ini yang menjadikan kita ini terpecah belah. Bagaimana kita ini menghadapi dua ini yang betul-betul bersatu untuk menyerang kita. Maka para jamaah, bulan haji ini adalah bulan di mana kita bisa saling menguatkan, saling memberikan kesatuan, bahkan kekuatan akan wujud bagi kita semua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa kita ini bersatu? Karena persatuan ini penting. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Al-jama'atu utawi jamaah, bahwasanya berjamaah, rahmatun itu akan mendapatkan rahmat. Wal furqatu, sedangkan kita ini berpisah, bercerai-berai, adzabun, itu akan mendapatkan azab. Maka sangat jelas Al-Quran, surat Al-Anfal dan juga hadis Nabi ini menguatkan kita. Bagaimana kalau kita ini betul-betul berjamaah, maka kita akan menang, diberikan rahmat. Kemenangan itu apa? Semuanya akan terjadi. Satu contoh, ngomong ekonomi saja, kita juga kalah. Kita masih memenangkan mereka. Kalau kita berhari raya Idul Fitri itu, kita beli produk-produk mereka. Mereka menjadi kaya, kita tetap dalam keadaan seperti ini. Kalau kita beli pada jamaah, di sana gula, minyak, sirup, wafer dan semuanya kita beli. Sehingga andaikan kita ini puasa, bahkan berhari raya, yang puasa kita, yang hari raya mereka. Kok bisa demikian? Iya. Ada seorang pemilik di pusat brosur ini, kebetulan juga ketemu dengan kita, mengatakan, Mas, kenapa umat Islam itu melaksanakan hari raya Idul Fitri ini cuma setahun sekali? Kok tidak setahun 2-3 kali? Karena yang ngomong ini orang non-muslim, maka kita tidak boleh emosi. Mungkin kita mengatakan, kamu tidak paham dengan Islam, mungkin begitu. Tetapi pertanyaan ini mengandung arti. Kenapa dia ngomong demikian? Akhirnya kita tanya, umat Islam itu bisa Pak 2-3 kali, jangankan 2-3 kali, umat Islam ini bisa berhari raya 4-5 kali, bahkan lebih. Mungkin kita bisa buat acara muharraman, mungkin kita bisa buat acara maulidan, mungkin kita buat acara rejepan, semuanya bisa kita buat acara. Tetapi kenapa Bapak mengatakan, apa maksudnya Bapak ini? Maka ketika itu dia melontarkan,
Kalau umat Islam 1 tahun bisa 2-3 kali, saya akan bisa berhari raya 2-3 kali lebih. Kenapa demikian? Bagaimana dia tidak berhari raya? Barang-barangnya habis, kita yang beli. Keuntungannya mereka luar biasa, sedangkan kita tidak memiliki keuntungan sama sekali. Kita masih bangga beli ke mereka. Kita tidak bangga membeli saudara-saudara kita sendiri. Maknanya persatuan kita ini penting. Bagaimana kalau kita juga membeli kepada saudara-saudara kita sendiri, membesarkan saudara-saudara kita sendiri, yaitu membesarkan umat Islam pada umumnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak hanya itu para jamaah. Andaikan kekuatan ini menjadi satu dalam politik katakan, maka kekuatan umat Islam ini pun juga besar. Tetapi mereka sadar umat Islam ini tidak bisa disatukan. Maka umat Islam ini sangat mudah dipecah belah dengan cara menjadikan bendera-bendera kelompok-kelompok itu untuk memecah kita. Maka dari itu para jamaah, di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 8 Allah juga menjelaskan kepada kita, walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Jika Allah menghendaki laja'alahum ummatan wahidah, menjadikan umat Islam ini satu, tidak tercerai-berai, satu. Meskipun kelompoknya berbeda-beda, Allah bisa menyatukan. Walakin yudkhilu man yasha', akan tetapi Allah akan memasukkan orang-orang yang mau disatukan itu fi rahmatih, di dalam rahmatnya Allah. Maksudnya apa? Hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah yang bisa masuk ke dalam rahmat itu. Maka kalau kita itu masih perkara beda, gara-gara mungkin yang sholat hari ini besok saling mengutuk, maka itu bukan termasuk rahmat. Silakan yang melaksanakan sholat hari ini, besok monggo silakan. Tapi jangan sampai mengatakan yang sholat hari ini, yang berkorban hari ini tidak sah. Ini tidak boleh. Makanya akan menjadikan rahmat Allah ini tidak datang, justru azab yang semakin datang. Tidak usah berpikir begitu. Ini adalah umat. Ibaratnya kita silakan, ada yang pengen soto, ada yang pengen rawon, ada yang pengen gulai, silakan. Tetapi esensinya, tetapi nilainya adalah sama, yaitu kita bisa makan bersama-sama. Apakah tidak bisa kita makan soto, satunya makan rawon dalam satu meja? Pasti bisa. Tidak mungkin kita ini sama. Bahkan ada orang yang suka durian, senang durian, tetapi ada orang yang muntah ketika melihat durian. Ini tidak bisa kita satukan. Perbedaan ini biasa, lumrah. Tetapi yang tidak lumrah adalah saling mengutuk. Kamu bodoh, tidak bisa makan durian. Durian itu buah yang paling enak. Mungkin begitu yang. Tapi yang tidak suka juga ngomong, saya lihat durian ini pusing, bahkan muntah. Kamu juga bodoh ketika kamu suka durian. Ketika dua orang yang saling mengutuk, maka disinilah rahmat Allah akan jauh. Maka dari itu para jamaah, di dalam kesempatan kita kali ini, bulan haji ini adalah gambaran di mana seluruh umat ini bisa berkumpul, bisa bersimpuh bersama-sama, termasuk pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama, mohon kepada Allah bersama-sama, sehingga kekuatan ini akan tumbuh bersama-sama. Kapan lagi kita akan bisa seperti ini, bisa memenangkan pertarungan seperti ini, kehidupan kita yang seperti ini? Maka dengan berjamaah kita akan jadi menang. Dengan berjamaah kita akan juga menjadi sukses, karena kemenangan itu semua menjadi bagian penting dari kita. Sehingga dalam satu hadis Nabi menjelaskan kepada kita bersama-sama, fa'alaika bil jamaah, fa inna ma ya'kulu azibu minal ghanami al-qasiyah. Fa'alaika bil jamaah. Fa'alaika ini bukan maknanya maka atas kamu. Fa'alaika ini adalah isim fi'il amr. Alaika, maka wajib bagi kamu. Bil jamaah, dengan berjamaah. Fa inna ma ya'kul adzibu minal ghanami al-qasiyah. Maka besok akan datang binatang-binatang buas yang akan memakan itu. Kalau kita nonton film itu ada namanya film Flora dan Fauna.
di mana flora dan fauna ini ada gambaran banteng yang begitu besar. Ketika melewati hutan itu dia harus berjamaah dengan temannya. Kalau tidak berjamaah, meskipun banteng ini besar, akan dihabisi oleh binatang buas yaitu harimau maupun singa. Tetapi ketika banteng yang besar ini, meskipun dia besar, dia berjamaah, maka singa atau harimau pun tidak akan berani mendekatinya. Tetapi kita ini digambarkan oleh Nabi seperti hanya kambing. Minal ghanam. Kenapa digambarkan kambing? Karena kalau kita yang tidak berjamaah, bahkan kita yang sendiri, gampang dikira. Umat Islam hari ini gambarnya seperti kambing, bukan banteng. Kalau banteng masih punya cula untuk memangsa, tetapi kalau kambing ini tidak punya apa-apa. Hari ini umat Islam digambarkan kambing yang tidak punya apa-apa. Kenapa tidak punya apa-apa? Memang tidak mau bersatu, tidak mau menggunakan kekuatannya dengan baik. Marilah kita merubah diri kita. Kambing-kambing seperti kita ini, kita rubah menjadi betul-betul singa yang juga melindungi diri kita. Bukan berarti singa yang buas yang seperti itu, tidak. Tetapi itulah gambaran kita. Sehingga para jamaah, kalau hari ini kita rasakan, akan ada muncul pusat-pusat grosir, yang grosir-grosir itu dari kalangan mereka. Sehingga muncullah mungkin oligarki itu yang menjadikan binatang buas pada kesempatan kali ini. Binatang buas itulah digambarkan oleh Nabi. Bukan digambarkan seperti singa harimau yang memang buas seperti hewan, tetapi oligarki itulah yang menjadi buas yang akan memangsa kita semuanya. Maka dari itu para jamaah, marilah persatuan ini kita jaga betul. Kita kuatkan satu dengan yang lain. Tidak usah memandang perbedaan, tetapi carilah kesamaan. Orang beda itu pasti. Kenapa? Semua punya selera. Tetapi ketika bersatu itu, maka itulah yang harus kita harapkan bersama-sama. Persatuan ini menjadikan kekuatan kita bersama, sehingga umat Islam ini betul-betul diberi rahmat oleh Allah, bukan diberi azab. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan keimanan yang mantap, sehingga kita istiqomah bisa kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al hajat. Allah